الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat Islam dan terlebih lagi adalah nikmat di atas sunnah, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sungguhnya sebagian salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar, apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah. Kalaulah kita melihat di dunia luar betapa banyak orang yang jauh dari sunnah, yang tenggelam di atas syirik, tenggelam di atas bid'ah, maka kita sadar bahwasanya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah, merupakan nikmat yang harus dan pantas untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya banyak ayat dalam Al-Qur'an mengingatkan kita agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Hanyalah permainan yang tidak disadari oleh pelakunya, tiba-tiba telah sirna permainan tersebut, habis permainan tersebut. Dan ayat-ayat yang seperti ini sangatlah banyak. Namun demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian wahai manusia, tu'sirunal hayatad dunya, kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman." Sungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang terdapat dalam dunia tersebut kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang alim dan orang yang belajar. Oleh karenanya dunia yang kita rasakan sekarang ini kalau tidak kita jadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya tercela dan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak para ulama yang menulis tentang makna zuhud. Mereka berbicara tentang zuhud. Bahkan mereka menulis kitab dengan nama zuhud. Di antaranya Al-Imam Ahmad memiliki sebuah kitab dengan judul Az-Zuhud. Demikian juga Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah memiliki kitab dengan judul Az-Zuhud, yang mereka merupakan usaha mereka untuk mengingatkan kaum muslimin agar tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sangat melalaikan tersebut. Dan kebanyakan para ulama yang mendefinisikan zuhud, tatkala menjelaskan apa definisi zuhud, mereka membawakan kepada makna bahwasanya zuhud adalah mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Namun pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah makna zuhud yang hakiki. Sebuah makna zuhud yang pernah diisyaratkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Ya, beliau menjelaskan tentang makna orang yang tawadhu,
Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau, man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman illa dhanna annahu khairun minhu. Yaitu orang yang keluar dari rumahnya dan dia tidak bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka bahwasanya orang yang ditemui tadi lebih baik daripada dirinya. Inilah makna zuhud yang hakiki. Seorang tidak hanya zuhud pada penampilannya, tidak hanya zuhud pada rumahnya, tidak hanya zuhud pada pakaiannya. Percumalah seorang kalau dia zuhud dalam pakaiannya, zuhud dalam rumahnya, zuhud dalam kendaraannya, akan tetapi memiliki hati yang angkuh, memiliki hati yang tinggi, merendahkan orang di hadapannya. Tetapi kita berbicara tentang makna zuhud yang hakiki, yang berada dalam hati seorang muslim, di mana jika dia bertemu dengan seorang muslim yang lain, dia tidak merasa angkuh, tidak merasa lebih baik daripada muslim yang ada di hadapannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Apakah Anda yakin bahwasanya Anda lebih bertakwa dari seorang yang di hadapan Anda? Atas dasar apa Anda merasa lebih takwa dan lebih tinggi di sisi Allah daripada orang di hadapan Anda? Apakah dari sisi amalan zahir? Ketahuilah para jamaah, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan zahir kita, salat kita, puasa kita lebih baik daripada yang orang di hadapan kita. Bisa jadi amalan zahir dia lebih sedikit dari amalan zahir kita. Akan tapi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, siapa yang menjamin bahwasanya seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi amalan yang sedikit yang dilakukan oleh orang di hadapan kita, meskipun sedikit namun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat ternyata ada orang-orang yang beramal amalan saleh namun tidak nampak bagi kita. Bisa jadi dia beramal saleh dengan amalan yang banyak tatkala di rumahnya. Kita tidak tahu amalan tersebut. Sehingga lalai dari kita, luput dari kita amalan-amalan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang di hadapan kita. Lantas kenapa kita merasa lebih bertakwa dari orang di hadapan kita? Bisa jadi amalan kita memang lebih banyak secara hakikat, namun siapa yang jamin bahwasanya amalan batin kita lebih baik daripada amalan batin orang di hadapan kita? Bukankah para ulama telah sepakat bahwasanya amalan hati, amalan batin lebih utama daripada amalan zahir? Karena al-iman asalnya di hati. Amalan batin seperti takwa, seperti sabar, seperti ikhlas, seperti keimanan, itu pahalanya di sisi Allah sangatlah luar biasa. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya tentang sahabatnya, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kalau seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, maka tidak akan sama dengan infak salah seorang sahabat yang hanya sekedar segenggam korma atau segenggam gandum. Jika salah seorang dari kita memiliki emas sebesar gunung Uhud yang sangat berat, berton-ton, lantas kita infakkan, tidak akan sama dengan infaknya sahabat yang hanya sedikit, segenggam gandum atau segenggam korma. Kenapa? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Karena mereka memiliki amalan hati yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan ganjaran seorang berdasarkan keimanannya, berdasarkan amalan hatinya. Sebagaimana hal ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu taala anhu tatkala berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lebih baik, lebih afdal daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yang memang kita lihat bagaimana amalan zahir, pembangunan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sangatlah luar biasa. Akan tetapi apa keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di mana Muawiyah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat kedudukan para sahabat lebih tinggi daripada seluruh tabi'in. Bahkan sahabat yang paling rendah masih lebih afdal daripada tabi'in yang paling mulia.
Kenapa? Karena keimanan yang mereka miliki. Karena amalan hati yang mereka miliki. Oleh karenanya, ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, tatkala kita tidak bisa mengukur amalan hati seorang di hadapan kita yang mungkin terkadang kita menyepelekannya, maka jangan sampai kita ujub dan merasa lebih hebat daripada orang di hadapan kita. Dan ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut bercampur dengan debu, diusir dari pintu-pintu. Kalau dia ngetuk pintu, maka penghuni rumah akan mengusirnya. Kenapa? Karena tidak ada nilainya orang ini, disepelekan oleh penghuni rumah tersebut, akan diusir orang ini. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau seandainya dia bersumpah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu bersabda, "Tuba li rajulin akhadha bi anani farasihi fi sabilillah." Surga, keberuntungan bagi seorang lelaki yang memegang tali kekang kudanya dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suh mughabbaratan qadamah. Rambutnya penuh dengan debu. Rambutnya semerawut, kakinya penuh dengan debu. In kana fis saqah kana fis saqah. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Ini seorang prajurit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ditugaskan di bagian belakang, maka dia jalankan tugas itu dengan baik. Dia bukan kolonel, dia bukan jenderal, namun dia prajurit rendahan. Wa in kana fil hirasah, kalau tidak dia ikut sertakan dalam peperangan, hanya bertugas untuk menjaga keamanan, dia jalankan dengan baik. Bagaimana sifat orang ini, prajurit yang tidak dikenal ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ista'dzana lam yu'dzan lahu." Kalau dia minta izin tidak diizinkan. Siapa dia mau diizinkan? Wa in syaffa'a lam yusyaffa'. Kalau dia memberi syafaat untuk orang lain tidak diterima syafaatnya. Ini sifat orang ini. Prajurit yang direndahkan oleh orang lain. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba lahu," surga baginya, keberuntungan baginya. Dalam hadis yang lain, tatkala Rasulullah SAW sedang duduk dengan seorang sahabat, tiba-tiba lewat seorang min asyrafil qaum. Ada orang yang terpandang melewati Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? "Ma ra'yuka fi hadha?" Wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kata seorang sahabat, wa kana jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di samping Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, hadza wallahi min asyrafin nas." Ya Rasulullah, ini demi Allah orang yang mulia di kalangan masyarakat. Ya Rasulullah, hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syaffa an yusyaffa lah. Orang ini ya Rasulullah, demi Allah kalau dia mengkhitbah, dia melamar pasti diterima lamarannya, pasti dinikahkan. Bagaimana tidak? Dia orang paling mulia. Kalau dia memberi syafaat, pasti diterima syafaatnya. Bagaimana tidak? Dia adalah orang yang paling mulia di masyarakat. Kemudian lewat lagi orang yang kedua, yang keadaannya bukan orang yang terpandang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pendapatmu tentang orang kedua ini? Maka kata sahabat tadi, "Hadza ya Rasulullah, wallahi hariyun in khataba lam yunkah." Orang ini ya Rasulullah, demi Allah kalau dia berkhitbah, dia melamar tidak akan diterima lamarannya. In syaffa'a lam yusyaffa', kalau dia memberi syafaat tidak akan diterima syafaatnya. Wala yusma' kalamuhu, kalau ngomong tidak pernah didengar orang ini. Orang yang tidak terpandang di kalangan masyarakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hadza wallahi khairun bimil'il ardi mithla hadza." Kata Rasulullah sallallahu bahwasanya orang yang kedua ini lebih baik daripada orang pertama. Semiliar orang pertama masih lebih baik orang kedua. Seandainya ada orang yang pertama tadi yang asyrafun nas, orang yang mulia, dunia ini seluruhnya isinya seperti orang pertama, yang orang kedua cuma satu, masih lebih baik orang yang kedua daripada yang pertama. Oleh karenanya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tumbuhkan dalam diri antum ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali antum ujub dengan amalan antum. Sebagaimana telah ana ingatkan bahwasanya riya bisa membatalkan amal, demikian juga ujub bisa membatalkan amal seseorang. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Siapakah Uwais Al-Qarani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jika Anda bertemu dengan Uwais, maka mintalah, fa in istata'ta, jika kau mampu wahai Umar, mintalah agar Uwais mendoakan kepada engkau agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setiap datang amdad min ahli Yaman, ada pasukan perang bantuan dari negeri Yaman, Umar selalu bertanya, afikum Uwais, apa di antara kalian ada seorang bernama Uwais? Setiap ada, Umar selalu mencari orang bernama Uwais ini. Setiap ada tentara dari Yaman, Umar bertanya, afikum Uwais. Sampai akhirnya ada seorang mengatakan, Uwais, ya, di kalangan kami merupakan orang yang sering dihinakan, dijadikan bahan ejekan. Inilah Uwais Al-Qarani yang kata Rasulullah SAW, khairut tabi'in. Al-Imam Nawawi rahimahullah, tatkala mensyarah hadis ini dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani lebih afdal daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Siapakah Sa'id bin Al-Musayyib ini? Sa'id bin Al-Musayyib ini 40 tahun selalu tiba di masjid sebelum azan. 40 tahun tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, selalu datang ke masjid sebelum azan. Kemudian siapa Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ini? Dia adalah ahlu tafsir dan ahlu hadis. Namun kata Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarani lebih afdal daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Kenapa ikhwan? Kenapa bisa demikian? Karena Uwais Al-Qarani memiliki amalan hati yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dahulu memiliki penyakit albino, penyakit baras. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Namun dia minta kepada Allah agar menyisakan seukuran uang dirham. Ya, seukuran uang dirham, tersisa penyakit albino tersebut di bagian pusarnya. Agar jika dia setiap melihat pusarnya, dia masih melihat bekas penyakitnya dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Amalan hati yang luar biasa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala diberi penyakit. Ikhlas sehingga tatkala orang-orang tahu ternyata Uwais Al-Qarani doanya dikabulkan, maka Uwais langsung menghilang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis, tidak dikenal ke mana dia. Melarikan diri, tidak ingin dikenal oleh masyarakat. Tidak ingin diketahui bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan amalannya, bahkan menjadi bahan ejekan di kampungnya. Tidak ada yang mengenalnya, kalau ngomong tidak didengar, ikhwan. Namun memiliki amalan hati yang sangat luar biasa. Wa kana baran biwalidatihi, dan dia berbakti kepada ibunya. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita ujub dengan amalan yang kita miliki. Ketahuilah ikhwan, dosa kita terlalu banyak. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, kalau seandainya dosa kita ini memiliki bau, ma jalasa ilayya ahad, tidak akan ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Seandainya dosa yang kita memiliki bau, ya, maka tidak akan seorang pun yang duduk dengan kita. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian orang, jangan terpedaya, ya, dengan penghormatan orang lain. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengetahui tentang dosa-dosa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan amalan hati, ikhwan. Sungguh menyedihkan kalau kita dapati seorang yang menjalankan sunnah Nabi SAW, penampilan di atas sunnah, namun tatkala kita bicara tentang amalan hati, tidak ada amalan hatinya. Kita malu dengan sebagian orang awam yang mungkin tidak kenal sunnah, namun memiliki sabar yang luar biasa, tawakal kepada Allah yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita dapati pada sebagian orang tua kita, sabar yang sangat luar biasa, tidak cepat emosi. Karena orang yang sabar, orang cepat emosi, tidak beriman, imannya kurang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kurang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mana amalan hati? Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan amalan zahir, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan hati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأقيم الصلاة.